Saya dari kelompok 6 menjadi presentator pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian kontak sosial edukatif. Manusia sebagai makhluk sosial juga membutuhkan keberadaan manusia lain. Untuk keberadaan manusia lain, diri kita menyebabkan proses hubungan timbal balik antara hubungan individu maupun kelompok yang terjadi dalam rangkaian upaya memenuhi kebutuhan dan melahirkan komunikasi dua arah melalui bahasa yang mengandung tindakan dan perbuatan. Oleh karena itu, interaksi akan berlangsung bila ada hubungan timbal balik antara dua orang ataupun lebih. Contohnya percakapan, bertatap muka, dan lain sebagainya. Berbeda dengan interaksi sosial edukatif. Ini berhubungan antara dua arah dengan sejumlah pengetahuan yang merupakan hubungan yang bermakna dan berkreatif, yang berproses dalam ikatan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, interaksi tersebut membuat suatu gambaran hubungan aktif dua arah antara guru dengan anak-anak didik atau peserta didik. Untuk proses mengandung sejumlah norma. Semua norma itulah yang berproses dalam kehampaan, tetapi dalam penuh makna. Interaksi tersebut akan menghidupkan persenyawaan antara pengetahuan dan perbuatan yang mengantarkan kepada tingkah laku sesuai dengan pengetahuan yang diterima oleh peserta didik. Demikian pengertian dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu jenis kontak sosial edukatif dan hubungannya terhadap anak didik. Jenis kontak sosial edukatif ini ada 3 macam, yaitu yang pertama, kontak sosial edukatif di dalam keluarga, yang kedua, kontak sosial edukatif di dalam sekolah, dan yang ketiga, kontak sosial edukatif di dalam masyarakat. Langsung aja masuk ke poin pertama, yaitu kontak sosial edukatif dalam keluarga. Seperti yang kalian ketahui, keluarga adalah pendidikan pertama dan utama bagi seorang anak. Mengapa pertama? Karena anak yang baru lahir akan berinteraksi pertama kalinya dengan keluarga. Dan mengapa utama? Karena pendidikan di keluarga akan mempengaruhi bagaimana sifat dan karakter seorang anak untuk menjadi bekal melanjutkan kehidupan selanjutnya. Bukan hanya orang tua saja, tetapi member keluarga lainnya seperti kakek, nenek, kakak, adik, paman, dan lain sebagainya turut berperan penting dalam membangun kontak sosial edukatif dalam keluarga. Karena itu, kontak ini disebut kontak sosial edukatif keluarga, bukan kontak sosial edukatif orang tua. Bagaimana cara membangun kontak sosial edukatif keluarga? Karena keluarga adalah pendidikan informal dan tanpa terikat sistem, maka hanya perlu membiasakan kontak positif pada anak sebagai pondasi yang kuat dalam pendidikan informal. Selama anak belum dewasa, orang tua mempunyai peran yang sangat mendasar dalam pertumbuhan anak, memberikan bimbingan dasar sebagai bekal anak. Untuk membawa anak kepada kedewasaan, orang tua harus memberi contoh yang baik, karena anak suka mengimitasi kepada orang tuanya atau keluarganya. Dalam memberikan pembelajaran kepada anak, diharapkan tidak menggunakan cara otoriter, melainkan dengan cara sistem pergaulan, sehingga dengan begitu, anak akan bahagia melaksanakannya. Contoh kontak sosial edukatif di keluarga yaitu membiasakan anak membuang sampah pada tempatnya. Anak akan membuang sampah pada tempatnya jika keluarga sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Apabila salah satu member dalam keluarga itu memerintah anak membuang sampah pada tempatnya, tetapi member lain dalam keluarga itu tidak melakukan hal itu atau melanggar peraturan itu, maka niat untuk membiasakan anak membuang sampah pada tempatnya akan sia-sia. Karena salah satu sifat anak yaitu anak paling suka untuk identik dengan orang tuanya atau orang sekitarnya. Seperti anak laki-laki terhadap ayahnya atau kakak laki-lakinya, dan anak perempuan ingin identik dengan ibunya atau kakak perempuannya. Maka dari itu, pembiasaan positif dalam keluarga tidak hanya berlaku kepada anak, tetapi juga berlaku kepada seluruh member dalam keluarga.
Poin yang kedua adalah kontak sosial edukatif di sekolah. Sekolah sebagai pendidikan formal yang terdiri dari guru dan murid. Kontak anak didik di sekolah akan memperlihatkan suatu kondisi kontak sosial yang edukatif. Untuk menimbulkan kontak sosial yang edukatif bagi anak didik, seorang guru memiliki peran sangat penting dalam proses perwujudannya. Seperti halnya guru, para elemen warga sekolah lainnya tidak kalah penting dalam menciptakan kontak sosial edukatif. Misalnya, staf administrasi, penjaga sekolah, tenaga kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan suatu sistem, sehingga kontak sosial edukatif tergantung pada bagaimana kondisi kinerja sistem sekolah. Jika setiap elemen sistem sekolah tersebut dapat berjalan dan berfungsi dengan baik dan optimal, maka kontak sosial anak didik pun akan memungkinkan tumbuh dan berkembang dalam suatu proses pembentukan iklim edukatif bagi anak didik. Sekolah menjadi agen pengganti terhadap apa yang dilakukan oleh keluarga. Seiring dengan intensifnya, anak memasuki ruang sosial dari ruang sekolah. Pada suatu saat titik dari intensitas ini, tidak jarang sang anak didik percaya kepada gurunya dibandingkan kedua orang tuanya, terutama pada anak usia dini. Menurut Driben, seorang anak belajar kemandirian lebih intensif di sekolah daripada di tempat lain. Ketika di rumah, seorang anak memungkinkan memperoleh bantuan orang tua ataupun saudaranya untuk melaksanakan berbagai macam tugas. Sedangkan di sekolah, sebagian tugas dan pekerjaan dilaksanakan secara mandiri dan tanggung jawab masing-masing. Guru menuntut kemandirian dan tanggung jawab tugas kepada pekerjaan yang diberikan kepada anak didiknya. Kontak sesama murid juga menunjukkan suasana yang edukatif. Misalnya, murid yang saling berkawanan, olahraga bersama, saling mengajak dan diajak, saling bercerita, dan disiplin. Ini adalah salah satu contoh kontak sosial edukatif di sekolah. Yang ketiga adalah kontak sosial masyarakat. Di dalam keluarga, anak mendapatkan pengawasan dan pembinaan dari orang tuanya. Di sekolah, ia dibina di bawah pengawasan guru. Sedangkan di masyarakat, pengawasan ini tampak semakin longgar, sehingga memungkinkan terjadinya hal-hal di luar pengawasan yang tidak diinginkan. Tonis membedakan pergaulan dalam masyarakat dengan dua perbedaan, yaitu yang pertama adalah Gemeinschaft atau persekutuan, yaitu hubungan yang dibentuk oleh kodrat seperti hubungan antara seseorang dengan orang tua, dengan tokoh masyarakat, dengan pejabat, dan dengan tokoh agama. Bisa disebut juga dengan ikatan batin atau saling berhubungan. Selanjutnya yang kedua adalah Gesellschaft atau perbuatan, yaitu hubungan yang dibentuk oleh ikatan organisasi seperti hubungan seseorang dengan pimpinan organisasi massa, organisasi kelembagaan, organisasi politik, dan organisasi koperasi. Salah satu bentuk timbulnya masyarakat dengan cara perbuatan yaitu hubungan yang mereka bentuk sendiri. Masyarakat di sini tidak akan terbentuk jika mereka tidak memiliki hubungan antara satu manusia dan manusia lainnya, seperti tidak melakukan persekutuan atau perbuatan, yang akhirnya hanya dapat disebut dengan individu, bukan masyarakat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.